Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program seperti biasa yang kita cintai bersama, baca buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan audiobook ini ditujukan untuk Anda semua yang tunanetra ya, yang tidak bisa membaca buku atau belum ada kesempatan untuk membaca buku, atau juga yang belum sempat membeli buku ini. Semoga pembacaan buku ini menjadi bermanfaat, bukan hanya untuk kita yang membaca, bukan hanya untuk kita yang mendengar, menambah ilmu, tetapi juga tentu menjadi amal jariah bagi penulisnya, Ustadz Syekh Khalid Muhammad Khalid, kemudian bagi penerbitnya Al-I'tisom. Terima kasih sekali, Al-I'tisom sudah menerbitkan buku yang luar biasa. Kemudian juga penerjemahnya, yaitu penerjemahnya Ustadz Muhil Dhafir LC. Juga untuk editor, desain, layout, dan semua yang terlibat dalam pembuatan buku ini. Sekali lagi, semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-12, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Teman pecinta sejarah semua, selamat menikmati. Abdullah bin Mas'ud yang mengumandangkan Al-Quran pertama kali dengan suara merdu. Sebelum Rasulullah menjadikan rumah Arqam sebagai tempat pertemuannya dengan para sahabat, Abdullah bin Mas'ud sudah masuk Islam dan merupakan orang ke-6 yang masuk Islam. Dengan demikian, ia termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Ia pernah bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Rasulullah. Saat itu, usiaku beranjak remaja. Aku mengembalakan kambing milik Uqbah bin Mu'id. Suatu hari aku didatangi Nabi SAW bersama Abu Bakar dan bertanya, "Nak, apakah kamu punya susu yang bisa kami minum?" Aku menjawab, "Kambing-kambing ini adalah amanah yang harus kupelihara. Aku tidak bisa memberi kalian minum." Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu punya kambing betina yang belum dikawini oleh pejantan?" "Ada," jawabku. Lalu aku bawa kambing itu kepada mereka. Nabi SAW memegang kambing itu dan mengusap susunya dan berdoa kepada Tuhannya. Tiba-tiba perut kambing itu membesar dan penuh dengan air susu. Abu Bakar mendekat dengan membawa batu cekung sebagai tempat susu perahan. Lalu Abu Bakar meminum susu itu. Aku pun meminum susu itu. Setelah itu Nabi bersabda, "Mengempislah," dan susu itu mengempis seperti semula. Aku menghampiri Nabi dan berkata, "Ajarkan kepadaku ucapan itu." Nabi menjawab, "Kamu adalah anak muda yang selalu diajari." Ibnu Mas'ud terpesona ketika melihat Nabi SAW berdoa kepada Tuhannya dan mengusap perut kambing yang belum waktunya mengeluarkan susu. Tiba-tiba perut kambing itu membesar dan mengeluarkan air susu yang melimpah dan enak diminum. Saat itu ia belum sadar bahwa apa yang ia lihat hanyalah satu mukjizat kecil. Setelah itu ia akan menyaksikan mukjizat-mukjizat yang jauh lebih besar, mukjizat yang menggetarkan dunia, sekaligus memancarkan cahaya petunjuk. Bahkan pada saat itu ia belum tahu bahwa dirinya yang notabene adalah anak muda lemah dan miskin yang menerima upah sebagai penggembala kambing milik Uqbah bin Mu'id akan muncul sebagai salah satu dari mukjizat ini, yaitu ketika hidayah menuntunnya kepada muslim dan mengalahkan kesombongan orang-orang Quraisy serta menaklukkan kesewenangan para pemukanya. Selama ini, setiap berjalan lewat di hadapan salah seorang pembesar Quraisy, ia selalu berjalan cepat dengan menundukkan kepala. Namun setelah menjadi muslim, dengan langkah tegap ia mendatangi kumpulan para pemuka Quraisy yang berada di Ka'bah. Di hadapan mereka, ia kumandangkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdunya. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai bicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Tumbuhan dan pepohonan bersujud kepadanya. Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 1-6.
Ia melanjutkan bacaannya. Sementara itu, para pemuka Quraisy sama terpesona. Mereka tidak percaya apa yang sedang mereka lihat dan mereka dengar. Belum pernah terbayang sama sekali bahwa orang yang menantang kekuasaan dan kesombongan mereka adalah salah seorang penggembala kambing yang mereka beri upah, milik salah seorang dari mereka. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang miskin yang hina. Marilah kita dengar saksi mata menceritakan peristiwa menakjubkan ini. Zubair berkata, yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran di Mekah selain Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul. Mereka berkata, demi Allah, orang-orang Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran ini dikumandangkan di hadapan mereka. Siapa di antara kita yang bersedia memperdengarkannya kepada mereka? Ibnu Mas'ud menjawab, aku. Mereka berkata, kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Yang kami inginkan ialah seorang laki-laki yang punya kerabat yang akan melindunginya dari orang-orang itu. Berilah aku kesempatan, Allah yang akan membelaku, kata Ibnu Mas'ud. Saat waktu duha, ketika para pemuka Quraisy berada di balai pertemuan mereka, Ibnu Mas'ud mendatangi mereka. Dengan berdiri dan dengan suaranya yang merdu, ia membaca firman Allah. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman ayat 1-2. Mereka memperhatikannya sambil bertanya kepada sesamanya, apa yang dibaca oleh anak Ummu Abdi itu? Yang lain menjawab, sungguh, ia membaca apa yang diserukan Muhammad. Ramai-ramai mereka mendekati Ibnu Mas'ud dan memukulinya. Namun, Ibnu Mas'ud tetap melanjutkan bacaannya. Setelah itu, dengan muka dan tubuh yang babak belur, ia kembali kepada para sahabat. Inilah yang kami khawatirkan terhadap dirimu, kata mereka. Ibnu Mas'ud berkata, sekarang ini musuh Allah yang paling hina di mataku adalah mereka. Jika kalian mau, besok aku akan melakukan hal yang sama. Mereka berkata, sudah cukup, engkau telah memperdengarkan kepada mereka apa yang mereka benci. Dulu saat Ibnu Mas'ud tercengang melihat kambing muda yang tiba-tiba mengeluarkan banyak air susu, ia sama sekali belum mengetahui bahwa dirinya dan rekan-rekannya dari kalangan orang-orang miskin akan menjadi satu dari mukjizat Rasulullah yang dahsyat, yaitu ketika mereka bangkit memanggul panji-panji Allah, menyibak cahaya matahari dan benderangnya siang hari. Dulu, ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Hari itu pun tiba dengan cepat. Anak muda miskin yang hidup dari upah menggembala kambing itu kini menjadi satu mukjizat besar Rasulullah. Hidup yang penuh persaingan ini tidak pernah memberi kesempatan kepadanya untuk bersaing. Bahkan, dunia seakan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menginjakan kakinya di muka bumi ini. Tidak ada tempat baginya di kalangan hartawan, begitu juga di lingkungan satria gagah perkasa, atau dalam deretan orang-orang yang berpengaruh. Dalam soal harta, ia tidak punya apa-apa. Tentang perawakan tubuhnya, ia kecil dan kurus. Apalagi dalam soal derajat, ia berada di bawah. Akan tetapi, sebagai ganti dari kemiskinannya itu, Islam memberinya bagian yang melimpah, lebih berharga dari simpanan kerajaan Persia dan Romawi. Sebagai ganti dari tubuhnya yang kurus dan lemah, Islam memberinya kemauan kuat untuk menundukkan para penguasa zalim dan mengubah perjalanan sejarah. Sebagai ganti dari nasibnya yang terkucilkan, Islam memberinya ilmu yang sangat luas, kemuliaan dan nama harum, sehingga ia berada di jajaran terdepan para tokoh sejarah. Sungguh, tidak meleset ketika jauh sebelumnya Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, kamu akan jadi pemuda terpelajar. Ia telah diberi pelajaran oleh Tuhannya hingga menjadi rujukan umat dalam urusan agama dan rujukan para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran. Ia pernah berkata, aku hafal 70 surah Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Tidak seorang pun yang menyaingiku dalam hal ini. Sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberinya anugerah atas keberaniannya mempertaruhkan nyawa dalam mengumandangkan Al-Quran secara terang-terangan dan menyebarluaskannya di segenap pelosok kota Mekah di saat siksaan dan penindasan kepada pengikut Muhammad merajalela. Allah memberinya kemampuan istimewa dalam membaca dan memahami Al-Quran. Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat yang menjadikan Ibnu Mas'ud sebagai teladan.
Berpegang teguhlah kepada apa yang diajarkan Ibnu Ummi Abd, maksudnya Ibnu Mas'ud. Beliau juga berpesan agar para sahabat meniru bacaan Quran Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran seperti saat diturunkan, hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Ummi Abd. Barang siapa yang ingin baca Al-Quran seperti saat diturunkan, hendaknya ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abd. Rasulullah sendiri seringkali ingin mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Suatu hari beliau memanggilnya dan bersabda, "Abdullah, bacalah untukku." Abdullah menjawab, "Aku membacanya untukmu ya Rasulullah, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu." Rasulullah menjawab, "Aku ingin mendengarnya dari orang lain." Maka Ibnu Mas'ud membaca beberapa ayat dari surah An-Nisa. Ketika sampai pada firman Allah Ta'ala yang artinya, "Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu." Di hari itu, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu kejadian pun. An-Nisa 4142. Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya. Air matanya bercucuran. Dengan isyarat tangan, beliau menyuruh Ibnu Mas'ud menghentikan bacaannya. Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, "Setiap bagian dari Al-Quran yang diturunkan, aku pasti mengetahui ia diturunkan dalam masalah apa. Tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang kitab Allah daripada aku. Sekiranya ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dariku dan tempatnya bisa ditempuh dengan unta, pasti aku akan berguru kepadanya, dan aku bukan yang terbaik di antara kalian." Keistimewaan Ibnu Mas'ud ini telah diketahui oleh para sahabat. Khalifah Umar berkata mengenai dirinya, "Pemahamannya tentang ajaran agama benar-benar mencapai kesempurnaan." Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Jangan menanyakan urusan agama kepada kami selama pakar agama ini berada di antara kalian." Yang pantas diacungi jempol bukan hanya keunggulannya dalam Al-Quran dan pemahaman agama, tetapi kesolehan dan ketakwaannya juga patut mendapat pujian. Huzaifah berkata, "Tidak seorang pun yang lebih mirip dengan Rasulullah SAW baik dalam cara hidup, perilaku, dan ketenangan jiwanya daripada Ibnu Mas'ud." Para sahabat terdepan juga sadar bahwa putra Ummi Abdi ini yang paling dekat dengan Allah. Suatu hari, beberapa sahabat berkumpul di tempat Khalifah Ali. Mereka berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak melihat orang yang lebih berbudi pekerti, lebih lemah lembut dalam mengajar, lebih baik pergaulannya, dan lebih soleh daripada Abdullah bin Mas'ud." Khalifah Ali berkata, "Dengan nama Allah, aku bertanya kepada kalian, apakah ucapan kalian ini benar-benar dari hati kalian?" "Benar," jawab mereka. Khalifah Ali berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang menjadi saksi bahwa aku juga berpendapat seperti mereka, atau bahkan lebih dari itu. Sungguh ia telah membaca Al-Quran, ia halalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Pemahamannya tentang ajaran agama dan sunnah Nabi sangat luas." Suatu hari para sahabat berbicara di antara mereka, "Sungguh, Ibnu Mas'ud diberi izin menemui Rasul saat kita tidak diberi izin. Ia banyak bersama Rasul sementara kita tidak." Yang mereka maksud adalah Ibnu Mas'ud lebih sering diberi izin menemui Rasulullah di rumahnya. Ia juga lebih sering bersama Rasulullah. Kesempatan yang jarang didapat oleh sahabat yang lain. Bahkan, ia menjadi tumpuan rahasia Rasulullah hingga dijuluki kotak hitam, tempat Rasulullah menumpahkan keluhan dan rahasia. Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Sungguh, setiap aku melihat Rasulullah, pastilah Ibnu Mas'ud bersamanya, hingga seperti keluarganya sendiri." Semua itu karena Rasulullah SAW sangat menyayanginya. Beliau sangat sayang karena kesalehan, kecerdasan, dan kebesaran jiwanya, hingga Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya aku harus mengangkat seseorang sebagai pemimpin tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, pasti aku memilih Ibnu Ummi Abd." Dan sebelum ini, kita telah mendengar pesan Rasulullah, "Berpegang teguhlah kepada ilmu Ibnu Ummi Abd." Rasa sayang dan rasa percaya inilah yang menjadikannya layak untuk sangat dekat dengan Rasulullah, hingga ia mendapatkan hak yang tidak diberikan kepada orang lain. Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Aku izinkan kamu membuka tabir penutup."
Ini merupakan lampu hijau bagi Ibnu Mas'ud untuk mengetuk pintu rumah Rasulullah kapan saja, siang atau malam hari. Inilah yang pernah dikatakan oleh rekan-rekannya. Saat kami tidak diberi izin, ia diberi izin. Saat kami absen, ia selalu hadir. Dan Ibnu Mas'ud memang layak memperoleh keistimewaan ini. Meskipun kedekatan ini semestinya membuatnya semakin bebas, tetapi Ibnu Mas'ud hanya bertambah khusyuk, hormat, dan sopan, serta santun. Mungkin gambaran yang melukiskan akhlaknya secara tepat ialah sikapnya ketika menyampaikan hadis Rasulullah setelah beliau wafat. Walaupun ia jarang menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita lihat setiap ia menggerakkan kedua bibirnya untuk mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah bersabda," maka tubuhnya bergetar hebat, tampak gugup dan gelisah. Sebabnya tidak lain karena ia takut salah menyampaikan sabda Rasulullah. Marilah kita dengarkan kawan-kawannya melukiskan pemandangan ini. Amr bin Maimun berkata, "Saya pulang pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud selama setahun. Selama itu saya tidak pernah mendengar ia menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hadis yang ia sampaikan pada suatu hari. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiba-tiba ia kelihatan gelisah hingga keringatnya bercucuran dan dari keningnya. Setelah membacakan hadis ia berkata, hampir seperti itulah sabda Rasulullah." Alqamah bin Qais berkata, biasanya Abdullah bin Mas'ud berpidato setiap hari Kamis sore. Aku tidak pernah mendengarnya mengucapkan Rasulullah bersabda kecuali hanya sekali. Saat itu ia memegang tongkat dan aku melihat tongkatnya bergetar hebat. Masruq berkata, suatu hari Ibnu Mas'ud menyampaikan sebuah hadis. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bergetar hebat. Setelah itu ia berkata, kira-kira seperti itulah. Sampai sejauh itu penghormatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain menjadi bukti ketakwaannya juga menjadi tanda kecerdasannya. Orang yang sangat sering berdekatan dengan Rasulullah pasti penilaiannya terhadap kemuliaan Rasulullah adalah penilaian yang tepat. Karena itulah sopan santunnya kepada Rasulullah saat masih hidup dan sesudah wafat selalu terjaga dan tidak ada yang menyamainya. Ibnu Mas'ud selalu bersama Rasulullah, baik saat bermukim maupun saat bepergian. Ia ikut dalam semua peperangan. Terbunuhnya Abu Jahal di tangan pasukan Islam di Perang Badar tidak lepas dari peran Ibnu Mas'ud. Sungguh, peran yang akan selalu dikenang. Para khalifah dan sahabat lainnya benar-benar mengetahui keistimewaan yang dimiliki Ibnu Mas'ud. Khalifah Umar pun mengangkatnya sebagai penanggung jawab kas pemerintah di wilayah Kufah. Khalifah Umar berkata kepada penduduk Kufah, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sungguh aku juga sangat butuh kepadanya. Biarkanlah dia bersama kalian. Belajarlah yang serius darinya. Penduduk Kufah sangat suka dan hormat kepadanya. Suatu hal yang belum pernah diperoleh orang-orang sebelumnya. Ini suatu mukjizat tersendiri, karena belum pernah terjadi. Seluruh penduduk Kufah secara bersamaan suka dan hormat kepada satu orang yang sama. Sebab mereka dikenal sebagai penduduk yang suka menentang dan memberontak. Mereka tidak mudah menerima orang lain dan tidak suka hidup tanpa gejolak. Hingga ketika Khalifah Utsman memutuskan untuk memanggil Ibnu Mas'ud untuk kembali ke Madinah dan meninggalkan Kufah, mereka mendatangi Ibnu Mas'ud dan berkata, tetaplah tinggal bersama kami di sini dan jangan pergi. Kami bersedia membelamu dari kemungkinan buruk yang akan menimpamu. Tetapi dengan kalimat yang menggambarkan kebesaran jiwa dan ketakwaannya, Ibnu Mas'ud menjawab, aku harus taat pada khalifah. Di belakang hari nanti akan timbul kekacauan. Aku tidak ingin menjadi orang yang pertama kali membuka pintunya. Sikap mulia ini mengingatkan kita kepada sikap Ibnu Mas'ud kepada Khalifah Utsman. Di antara mereka pernah terjadi perselisihan hingga gaji dan tunjangan Ibnu Mas'ud dari Baitul Mal tidak diberikan. Meskipun begitu ia tidak pernah berkomentar buruk tentang Khalifah Utsman. Bahkan ia berdiri sebagai pembela dan memperingatkan rakyat ketika persengkongkolan di masa Khalifah Utsman telah meningkat menjadi pemberontakan. Dan ketika ia mendengar ada kelompok yang berupaya membunuh Khalifah Utsman, ia mengeluarkan komentar yang sangat bagus. Sekiranya mereka membunuh Khalifah Utsman, maka mereka tidak akan menemukan orang sepertinya sebagai pengganti. Beberapa kawan Ibnu Mas'ud pernah berkata, aku tidak pernah mendengar Ibnu Mas'ud mengeluarkan cercaan satu kata pun terhadap Utsman. Allah telah menganugerahinya ketakwaan dan sifat bijaksana. Ia mempunyai pandangan yang lebih mendalam, lalu mengungkapkannya secara tepat dan menarik.
Sebagai contoh, marilah kita dengar ucapannya ketika menyimpulkan kehidupan Umar yang penuh kemuliaan. Kata-katanya singkat, padat, dan menakjubkan. Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan. Hijrahnya Umar ke Madinah adalah pertolongan. Kepemimpinannya adalah rahmat. Berbicara tentang apa yang disebut dengan relativitas massa, ia mengatakan, bagi Tuhan kalian tiada siang dan tiada malam, cahaya langit dan bumi bersumber dari cahayanya. Ia juga berbicara tentang pentingnya bekerja dan meningkatkan aspek moral pekerja. Aku sangat benci melihat seorang laki-laki yang menganggur, tidak bekerja untuk mencari kepentingan dunia, dan tidak beribadah untuk kepentingan akhiratnya. Di antara pesannya yang singkat namun padat adalah, sebaik-baik kekayaan ialah kaya hati, dan sebaik-baik bekal ialah takwa. Seburuk-buruk kebutaan ialah buta hati, sebesar-besar dosa ialah berdusta, sejelek-jelek usaha ialah memungut riba, seburuk-buruk makanan ialah memakan harta anak yatim. Barang siapa yang memaafkan orang lain akan dimaafkan oleh Allah, dan barang siapa yang mengampuni orang lain akan diampuni oleh Allah. Inilah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, dan inilah cerita singkat tentang suatu kehidupan penuh kemuliaan dan kepahlawanan, sebuah kehidupan yang dibaktikan untuk Allah, Rasulnya, dan agamanya. Dialah laki-laki yang ukuran tubuhnya sebesar tubuh burung pipit, tubuhnya kurus dan pendek, hingga tinggi badannya tidak berbeda dengan orang yang sedang duduk. Kedua betisnya kecil dan tidak berisi. Suatu hari ia memanjat pohon arok, dan kedua betisnya terlihat oleh para sahabatnya yang lain. Para sahabat pun menertawakan betis kecil itu. Namun Rasulullah bersabda, kalian menertawakan betis Ibnu Mas'ud. Ketahuilah, di sisi Allah kedua betis itu lebih berat timbangannya dibanding gunung Uhud. Memang, laki-laki ini orang miskin, buruh yang diupah, berbadan kurus dan kecil. Tetapi keyakinan dan keimanannya telah menjadikannya satu dari jajaran para pelopor kebaikan, petunjuk, dan cahaya. Ia telah dikaruniai kemudahan dan hikmat dari Allah yang menyebabkannya termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Berita ini mereka terima saat mereka masih hidup. Ia tak pernah absen dalam setiap peperangan, baik di masa Rasulullah maupun pada masa para khalifah. Ia menyaksikan bagaimana dua negara adidaya saat itu membukakan pintunya untuk dimasuki panji-panji Islam. Ia mengalami hidup di masa kemudahan, di mana jabatan terbuka luas bagi kaum muslimin dan harta kekayaan berlimpah. Akan tetapi, ia sama sekali tidak tertarik dengan itu. Ia lebih memilih membaktikan hidupnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Ia lebih mementingkan beribadah dengan khusyuk. Cita-citanya hanya satu, bahkan ia sering mengutarakan cita-citanya itu dan sangat ingin mencapainya. Berikut ini tutur katanya tentang yang ia cita-citakan. Aku bangun tengah malam, saat itu aku berada di perang Tabuk. Aku melihat nyala api di pinggir perkemahan. Aku mendekati nyala api itu, ternyata Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka mau memakamkan Abdullah Zulbijadain al-Munzani yang telah syahid. Rasulullah SAW ada di dalam lubang kubur itu, sementara Abu Bakar dan Umar mengulurkan jenazah kepadanya. Rasulullah bersabda, ulurkanlah saudara kalian ini lebih dekat kepadaku. Lalu mereka mengulurkan kepadanya. Setelah diletakkan di atas kubur, beliau berdoa, ya Allah, aku telah ridho kepadanya, maka ridhoilah dia. Alangkah indahnya jika yang berada dalam kubur itu adalah aku, gumam Ibnu Mas'ud. Itulah cita-cita yang sangat dirindukannya, cita-cita yang jauh dari pangkat dan jabatan yang biasa diperebutkan oleh banyak orang. Cita-cita orang yang berjiwa besar, berhati mulia, dan memiliki keyakinan kuat. Dialah laki-laki yang dibimbing oleh Allah, dididik oleh Rasulullah, dan diarahkan oleh Al-Quran. Radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud.